Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kita ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu kita menghitungnya. Sebagaimana Allah memang sudah kekalkan dalam firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin coba menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu. Kalau kita ingin rincikan sebagian saja dari nikmat ini, bermula dari kita lahir di muka bumi ini, sekian miliar sperma tertumpahkan di rahim ayah, di rahim ibu kita, dari ayah kita tentunya, maka kitalah yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak sperma itu dibuang dan tidak menjadi manusia, tapi kita yang dipilih. Itu berarti ada sebuah pesan dari Allah, kenapa kita yang dipilih. Setelah itu Allah berikan kita perangkat-perangkat yang sangat banyak, yang sangat kita nikmati. Contoh misalnya kedua mata yang sekarang kita bisa lihat. Sudah berapa tahun mata ini kita pakai untuk melihat. Warna-warni, corak yang ada di muka bumi ini. Dan berapa banyak pekerjaan kita yang bisa selesai dengan melihat dengan kedua mata kita. Begitu juga dengan kedua telinga kita mendengar. Sampai hari ini kita juga masih menggunakannya. Bahkan sampai seseorang dari kita mungkin wafat. Mulutnya, lidahnya, giginya, tangan, jari-jari, kaki, kemaluan, dan semua anggota tubuh kalau kita rinci satu persatu ini, itu sangat rumit sebenarnya. Ya. Kita tahu anatomi manusia itu sangat rumit. Sampai hari ini para ilmuwan masih terus mempelajari dan membedah tubuh manusia untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan penyakit yang sedang dihadapi. Begitu juga di luar tubuh kita. Apa saja yang kita rasakan dan kita nikmati, air, oksigen, pergantian siang malam, buah-buahan, sayur-sayuran, daging hewan misalnya. Semua itu dan mungkin kalau kita rincikan juga sangat banyak, juga termasuk fasilitas yang terus kita nikmati. Masih bisa selama kita hidup makan ikan-ikanan dari lautan atau seafood mungkin. Kemudian kita juga masih bisa menikmati daging ayam, kambing, sapi selama kita hidup. Dan itu tidak henti-hentinya. Selalu kita bisa rasakan. Dan terlalu banyak kalau kita ngerincikan ini secara detail tentang masalah nikmat Allah. Termasuk Bapak Ibu, tugas kita adalah hanya mengikuti sistem. Kalau kita lapar misalnya, sistem yang Allah sudah buat. Berarti ada sinyal tubuh kita butuh makanan. Yang kita lakukan hanya dua hal. Memilih makanan dan menikmatinya saja. Gak lebih daripada itu. Kan kita sudah tahu satu potong makanan, daging misalnya. Dia mengandung protein, zat besi, lemak, banyak hal-hal kandungannya. Sekarang kita pada saat mau makan, kayak tadi Bapak Ibu misalnya makan siang. Saya mau pengen makan nasi dengan daging misalnya. Lalu kita pilih, lalu kita nikmatin, kita kunyah. Oh iya enak ya. Itu pun hanya sampai di ujung lidah. Pertanyaan sederhana. Pada saat daging itu sama nasi itu, sama sambal, sama apalah acarnya misalnya, sudah lewat ukuran sepertiga jari kita ini ke tenggorokan. Apa andil kita Bapak Ibu sekalian? Apakah kita yang memisah-misahkan, oh ini protein buat otot saya, oh ini lemak buat ini. Gak ada sama sekali andil kita. Kita gak pernah tahu mana dari makanan yang kita kunyah dan kita telan akan menjadi bagian nutrisi tubuh kita dan mana yang akan jadi kotoran. Tubuh manusia itu sudah dipelajari, dianggap seperti satu pabrik raksasa. Penuh dengan jutaan pegawai. Yang begitu makanan masuk, mereka sudah bertugas. Yang ini memilah untuk protein, ini untuk otot, ini untuk darah, ini untuk tulang, ini untuk ini dan itu. Kita tidak pernah berpikir, Bapak Ibu sekalian, dalam satu hari, berapa liter cairan yang kita masukkan. Mana kita tahu cairan itu mana yang akan jadi air seni, mana yang akan jadi bagian anggota tubuh kita yang kurang lebih 80% air tubuh kita. Saya yakin mungkin kalau kita tahu, oh ini nanti tetesan air atau tegukan kita yang ketiga akan jadi air seni, kita tidak akan telan. Supaya nggak usah repot-repot kencing gitu ya. Tapi kita tidak pernah tahu itu. Begitu juga dengan makanan tadi, ya sama kita tidak pernah tahu.
Berapa banyak makanan yang kita masukkan dari pagi sampai malam. Yang manis, yang asam, yang pedas. Semuanya dikelola dengan begitu rapi dalam tubuh kita. Jadi betul-betul luar biasa kalau kita ingin melihat nikmat Allah ini terlalu besar. Rasa, kebelet saja. Ingin buang air besar, begitu sebuah nikmat yang tidak terhingga. Bayangkan kalau kita makan, kita nggak punya rasa kenyang. Maka kita tidak pernah tahu ukuran tubuh kita ini sudah penuh makanan atau belum. Tapi punya rasa kenyang. Rasa kebelet mau buang air, berarti akan dibuang ampas daripada makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan. Kalau kita tidak punya rasa kebelet itu, kira-kira seperti apa? Bukankah dia akan membusuk di tubuh kita? Atau kita mungkin buang air besar, mungkin kecil di jalanan. Karena kita tidak punya rasa itu. Perasaan juga ingin berhenti. Oh udah selesai nih, saya buang air besar atau buang kecilnya. Itu juga nikmat yang besar. Kalau nggak punya perasaan, itu kira-kira berapa lama kita akan duduk di kamar mandi. Karena kita nggak tahu ini sudah selesai atau belum. Dan sekian banyak kalau kita ingin rincikan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Allah pilih kita di antara semua manusia setelah lahir dan semua tadi perangkat-perangkat yang sempurna itu, Allah tambah lagi dengan nikmat yang paling besar, yaitu panduan hidup. Itulah Islam. Tidak semua manusia Bapak Ibu sekalian kenal siapa Tuhannya Allah. Tidak tahu bagaimana cara berdoa. Tidak tahu bagaimana cara ibadah. Tidak tahu mana makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Sebagai orang yang beriman kita sudah tahu mana halal dan mana haram. Orang-orang beriman, kalau mau ditanya tentang kisah manusia yang awal, dengan sederhana dia jawab Nabi Adam. Dari tulang rusuk yang diciptakan istrinya Hawa. Tadinya masuk surga, digoda oleh iblis, diturunkan di bumi bertugas. Semua terincikan dalam Al-Quran. Kita nggak ada keraguan, sudah tahu padahal kita nggak hadir di masa itu. Kalau kita mau tanya tentang umat-umat yang telah Allah binasakan, umatnya Nabi Shu'aib, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, banyak yang Allah binasakan, bisa kita ceritakan kepada anak cucu kita. Karena disampaikan walaupun kita tidak hadir. Kita punya bocoran tentang umat-umat sebelum kita. Kita juga kalau mau tanya di masa hidup kita sekarang, apa yang harus saya lakukan? Apa yang tidak boleh saya lakukan? Kita punya panduan hidup. Kita tahu dalam agama kita dipandu nggak boleh membunuh, nggak boleh menggunjing, nggak boleh memfitnah, nggak boleh memukul. Kita tahu dan kita tahu ancamannya, sehingga kita tidak berani melakukannya. Dan kalau kita mau melakukan perbuatan kita sudah tahu, oh kita harus berbakti sama orang tua, berbuat baik sesama manusia, jenguk orang sakit, dan berzikir, berdoa, membaca Quran. Terlalu banyak perintah-perintah yang sudah diatur sehingga kalau kita jalankan itu 24 jam waktu kita semuanya bermakna. Terlalu banyak hal-hal yang kalau kita ingin rincikan gitu ya. Masa depan, banyak manusia tidak tahu apa itu kematian. Bagaimana prosesinya. Siapa yang akan mencabut ruhnya. Kita sebagai umat Islam sudah tahu. Supaya ruhnya keluar dengan baik. Biasa kita bahasakan husnul khatimah. Oh dia isi dengan kebaikan-kebaikan amal saleh. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan akan datang 3 malaikat bagi orang-orang beriman. Dan semoga insya Allah kita termasuk ini. Kiri kanannya malaikat rahmah. Kasih sayang akan membawa kain kafan dari surga. Dan akan mengatakan, hai jiwa yang baik, kembalilah kepada rahmat Tuhanmu. Maka ruhnya keluar dengan sangat cepat seperti air dari mulut kendi. Lalu dibungkus dengan kain kafan dari surga, dibawa ke langit menghadap kepada Allah. Kalau orang kafir, kita dapat juga bocorannya. Akan datang 3 sosok malaikat, kiri kanannya malaikat penyiksa bawa kain kafan dari neraka. Dan 1 malaikat maut akan mengatakan kepada dia, hai jiwa yang busuk pulanglah kepada murka Tuhanmu. Kita sudah tahu apa kehidupan di kuburan. Kata Nabi Muhammad SAW, kuburan bisa menjadi taman dari taman surga, lubang dari lubang neraka. Tergantung keimanan dan amal soleh seseorang. Kita tahu orang mati itu walaupun pindah alam, tapi mereka bisa mendapatkan doa-doa kita. Makanya kita kalau lewat kuburan, kita mengucapkan salam kepada mereka, kita doakan mereka. Orang tua kita yang sudah meninggal, kita sedekah untuk mereka, kita haji buat mereka. Kita tahu semua itu, bocorannya luar biasa. Sampai kita tahu nanti hari kebangkitan, bagaimana dibangkitkan hari kiamat, bagaimana manusia ditimbang amalnya, siapa yang amal solehnya lebih berat dia akan masuk surga, siapa yang dosanya lebih berat dia akan masuk neraka. Dijelaskan sebelum masuk surga kita melewatin sirat, jembatan yang tipis dan tajam di atas neraka. Kemudian nanti kita masuk surga. Kalau kita mau tanya nikmat surga dari pintu gerbang,
tanahnya, istanahnya, baju-bajunya, pelayan-pelayannya, tempat tidurnya, dipan-dipannya, permadaninya, semuanya terinci. Bapak Ibu kalau baca dua surah Ar-Rahman dan Al-Waqiah, dua surah yang berdekatan, terinci sekali tentang apa sisa-sisa surga. Dan kalau kita mau tanya sisa-sisa neraka, rinci semuanya. Siksa neraka selalu dirincikan dan selalu terinci luar biasa dalam banyak ayat-ayat Al-Quran juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi sebenarnya menjadi seorang muslim itu nikmat yang tidak terhingga. Harusnya Bapak Ibu sekalian kita bersyukur kepada Allah. Ya, karena tidak semua orang punya panduan ini. Tidak semua orang diberikan nikmat seperti kita. Berapa banyak orang yang fisiknya rusak. Berapa banyak orang yang akalnya tidak normal pada saat lahir. Cacat, kita tidak. Berapa banyak orang yang kekurangan makanan, minuman, pakaian. Tapi kita tidak. Berapa banyak orang yang sudah penuh semua itu. Dipenuhi tapi tidak dapat hidayah Islam. Mereka tidak tahu panduan hidup. Ada yang akhirnya ditutupi dengan bunuh diri. Ada yang dengan narkotika. Ada yang segala macam. Berarti di dunia dia rugi. Di akhirat juga dia rugi. Dan saya yakin pada hari ini kita bertemu bersama-sama. Saya meluangkan waktu. Bapak Ibu juga mungkin. Saya tahunya dari majelis ta'lim Hamasa. Lillah gitu ya. Baik. Ini berarti kita semua bertemu di sini dan jauh-jauh Bapak Ibu datang. Saya lihat tadi dengan 2 bus, Masya Allah datang ke sini. Pasti tujuannya adalah karena kita ingin lebih mendalami nikmat yang paling besar tadi yang kita katakan Islam itu. Oleh karena itu kita ikhlaskan niat kita Bapak Ibu sekalian karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi ada yang datang hanya karena testimoni, mau coba-coba saja gitu ya. Atau seremoni, meramaikan majelis gitu ya. Karena nggak enak diajak oleh teman-temannya misalnya atau hanya ingin jalan-jalan ke Jakarta contoh misalnya ya, semua itu maka diubah niatnya. Niatnya karena kita ingin menuntut ilmu, ingin mempelajari agama Allah, pulang ingin bawa oleh-oleh keimanan yang lebih memotivasi kita supaya setelah ini sampai ajal datang semuanya berisikan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sibuk mengisi titik-titik hidup kita yang tersisa kita nggak tahu berapa lama lagi dengan amal-amal saleh. Yang nanti tentunya kita yakin akan membawa kita kepada keselamatan abadi di akhirat. Kita akan masuk ke dalam surga Allah. Yang kita tidak akan pernah pindah lagi setelah masuk ke dalamnya. Tidak ada lagi namanya kematian setelah masuk surga. Tidak ada lagi namanya masa tua, sakit. Tidak ada lagi semuanya. Semuanya kekal dalam kenikmatan atau khalidina fiha. Nah inilah Bapak Ibu sekalian nikmat-nikmat yang harus kita syukuri. Dan saya berharap semoga ke depannya setelah hari ini pun kita terus sibuk dengan amal-amal soleh kita, terus hadiri majelis-majelis ilmu, terus isi hal-hal yang bermanfaat. Kalau di masa lalu kita ada hal-hal yang kurang, sekarang disempurnakan. Kalau dosa-dosa, segera kita taubat. Dan ini sebuah nikmat yang tidak terhingga, makanya di pembukaan kita bersyukur Alhamdulillah atas nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Manusia yang telah Allah pilih memimpin seluruh anak cucu Adam di hari kiamat nanti. Orang yang sudah Allah sempurnakan fisiknya, ilmunya, imannya, kedudukannya di dunia. Menjadi seorang nabi, menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, menjadi seorang pemimpin saudagar yang sukses. Dan kita diperintahkan untuk menjadikan beliau sebagai suri tauladan dan buah tidak akan jauh dari pohonnya. Kalau kita mencontohi beliau, maka juga kita akan mirip dengan beliau. Mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat tentunya. Dan ini yang kita harapkan. Semoga saja kita menjadi pengikut beliau yang setia. Dan tidak hanya di dunia kita berpegang teguh pada sunnahnya. Tapi juga di akhirat nanti kita bersama dengan beliau di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat datang. Sekali lagi mungkin ini bukan pertama kalinya mampir ke sini. Kami mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang di tempat kami. Ya, kalau yang sudah pernah datang tentunya, kalau yang belum datang pun tetap kami sapa. Ini adalah yang Allah amanahkan di tempat kami. Ada 5 ruko tempat kami beraktivitas di sini. Ada dakwah kami di lantai 3, ada studionya. Dan ada 3 ruko digunakan untuk restoran Timur Tengah ini. Mungkin dari Bapak Ibu sudah menikmatin makanan kami. Ada juga 1 ruko, semua rata-rata 2 lantai, itu khusus untuk oleh-oleh Timur Tengah. Lantai 1-nya ada biasa yang dibeli di sana kalau lagi umroh atau haji, kacang-kacangan, kismis, parfum, sejadah.
Di lantai 2 mungkin ada fashionnya, pakaian-pakaian. Kemudian ada ruko lagi khusus untuk travel kami, Uhud Tour. Yang kami namakan travel Uhud ini untuk mengenang peperangan Uhud dan juga Gunung Uhud. Ya. Dan ini insya Allah unit-unit usaha kami sangat terbuka untuk Bapak Ibu, bukan hanya datang menikmatin fasilitas kami, tapi bisa menjadi partner kami. Ya. Jadi insya Allah Uhud Tour itu boleh dibuka. Bapak Ibu bisa menjadi agen kami. Ya. Kalau menjadi agen itu nanti mendaftar di CS kami di bawah, customer service. Bapak Ibu hanya sekedar mencari atau mengirim jemaah, nanti akan mendapatkan uang dari situ. Ya. Masalah angkanya nanti bisa ditanyakan ke CS kami. Begitu juga kalau yang di kotanya belum ada kantor cabang, itu bisa menjadi cabang kami. Nanti juga ada akad-akadnya bisa dipelajari dan dilihat di customer service. Dan insya Allah juga bagi yang mau haji, mau umrah, kami punya paket banyak sekali, bisa ikut serta bersama kami nanti insya Allah. Kemudian juga restoran sama, itu juga diberikan peluang untuk bekerja sama, untuk membuka cabang gitu ya. Dan itu juga ada mekanismenya, nanti bisa bicara sama CS, toko juga seperti itu. Dan kami juga masih punya unit-unit usaha lain seperti ada Mawaddah Indonesia, itu kalau kita bisa bahasakan sederhana si biro jodoh ya. Dia lebih kepada ta'aruf islami. Dan di dalamnya juga ada wedding organizer. Jadi cara atau mungkin tepatnya sih untuk melayani Bapak Ibu kalau mau acara pernikahan. Ya. Di restoran ini pun biasanya hampir setiap pekan ada saja acara-acara pernikahan. Ya, di blok semua restoran 3 lantai ini sampai ke atas. Ya, atau maaf 3 ruko ini. Itu kemudian nanti ditutup dan dibuat acara perkawinan biasanya. Atau kalau di tempat lain juga kami punya relasi-relasi yang akan bisa dilakukan gitu ya. Atau dikerjasamakan. Dan juga sekian banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita kerjasamakan. Nah, ini kami buka peluang untuk itu Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan membahas tema karena kita baru saja melewatin bulan suci, bulan mulia, bulan Ramadan. Kalau kita pikir Bapak Ibu sekalian, setiap tahun kita lewatin Ramadan. Anggaplah di sini yang hadir misalnya kalau ada yang masih umur 30 tahun berarti sudah 30 tahun dia lalui walaupun dari masa dia bayi lah. Atau kita anggap dari mulai balik. Kalaupun dari balik berarti 30 tahun berarti sudah anggap dia balik di 15 tahun berarti sudah 15 kali dia hadiri Ramadan. Itu kalau umur 30. Kalau yang 40 berarti bertambah, 50 berarti bertambah, 60 berarti bertambah. Pertanyaan sederhana Bapak Ibu sekalian. Kenapa bulan Ramadan ini tidak membawa pada perubahan buat kita? Sebagai contoh misalnya, setelah Lebaran, mulai kembali mayoritas umat Islam seperti orang yang malas lagi untuk puasa. Sudah tidak lagi berpikir mengejar keutamaan ibadah kepada Allah seperti dia mengejar di Ramadan. Contoh misalnya membuka puasakan orang. Banyak orang yang puasa Senin Kamis, banyak orang yang puasa 6 hari Syawal, banyak masjid-masjid yang menyiapkan fasilitas tetap buka puasa, atau kita sendiri masih bisa memberikan dan melis di grup kita saja siapa yang sedang puasa dan kita bisa memberikan kepada mereka buka puasa, misal untuk meraih keutamaan membuka puasakan orang. Karena ibadah-ibadah sunnah pun perintah Allah dan tetap pahalanya besar walaupun memang tidak sebesar Ramadan. Berapa banyak orang muslim ya, pada saat Ramadan sibuk membaca Al-Quran, tapi selepas Ramadan sudah tidak lagi menyentuh Al-Quran. Tidak lagi ada program mengkhatamnya. Berapa banyak muslimah di bulan Ramadan tutup aurat, setelah Idul Fitri, kemudian mereka membuka auratnya. Dan sekian banyaklah kalau kita ingin rincikan ibadah ini. Padahal sebenarnya bulan Ramadan Allah jadikan buat kita setahun sekali Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya sekedar meramaikan puasa, bukan hanya sekedar meramaikan sholat tarawih di masjid, tapi memang lebih kepada individu kita. Allah mau kita secara pribadi setiap tahun itu mencas iman kita, menjadi orang yang lebih bertakwa, lebih patuh, lebih tunduk kepada Allah. Jadi Ramadan yang kemarin baru lewat ini, itu sebenarnya tujuan utamanya agar Bapak Ibu punya bekal 11 bulan ke depan, mulai bulan Syawal ini, terus Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban.
Ya, 11 bulan ini sampai Ramadan akan datang, itu Bapak Ibu punya bekal ibadahnya lebih bagus dari sebelumnya. Lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah untuk mengerjakan dosa-dosa. Nah itu sebenarnya tujuannya. Sayang sekali banyak umat Islam selepas Idul Fitri begini, mereka seperti meninggalkan semua perangkat ibadahnya di Ramadan kemarin. Ya udahlah, itu sudah lewat di Ramadan. Dan lisannya di saat Idul Fitri kemarin bilang Alhamdulillah, tapi Alhamdulillah ini salah tempat. Karena Alhamdulillah seperti orang yang lepas dari penjara ibadah. Alhamdulillah tidak lagi puasa. Tidak lagi harus tutup aurat. Tidak harus lagi menjaga diri dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu lagi sholat malam. Ya, tidak perlu lagi puasa-puasa, apalagi sahur dan seterusnya. Tidak perlu semuanya. Dan itu betul-betul ditinggalkan. Persentase yang tertinggal dari ibadah itu sangat kecil. Itu sayang sekali. Harusnya kita kemarin, ini mumpung kita masih panas, kalau mesin itu masih panas mesinnya ya. Udah dipanasin, tinggal injak gas kita jalan. Sebenarnya harusnya lisan kita kemarin Idul Fitri dan sampai hari ini pun kita selalu mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah tepat sasaran karena saya siap untuk mengamalkan ilmu Ramadan. Sekarang saya siap untuk puasa sunnah, sekarang saya siap untuk sholat malam, sekarang saya siap untuk selalu menghatam Al-Quran. Terus begitu. Dan kita harus paksakan diri. Ramadan kemarin itu kita dipaksakan Bapak Ibu sekalian. Mau gak mau kita puasa. Selama 30 hari non-stop. Harusnya sekarang ini kita sudah terbiasa puasa itu. Kenapa masih jebol ya tidak puasa Senin Kamis? Kenapa masih ada yang belum puasa 6 hari Syawal? Apa alasannya ditunda? Kenapa yang masih punya utang ditunda-tunda untuk dibayar? Padahal mumpung tubuhnya masih terbiasa. Kalau dia biarkan, lama-lama nanti tubuhnya sudah adaptasi untuk tidak puasa. Berat lagi puasa. Gitu ya. Sholat tarawih itu sama dengan qiyamul lail, sama dengan tahajud, sama dengan qiyam Ramadan, sama. Namanya saja beda, tapi sama-sama sholat malam. Cuma kalau Ramadan dikatakan tarawih artinya santai karena dikerjakan habis ba'diyah isya langsung. Oke, sekarang sudah tidak ada tarawih di masjid Ustaz. Bagaimana yang saya harus lakukan? Ibu dan bapak sholat malam, tahajud. Ya, di mana Nabi SAW titip pesan gitu ya. Jangan tinggalkan sholat malam itu karena itu kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Gitu. Nah, karena kemarin tarawih dikerjakan setelah ba'da isya sekarang sudah tidak ada dan kemarin berjamaah di masjid sekarang sudah tidak ada. Bagaimana caranya supaya tetap saya lakukan? Bukankah Bapak Ibu sudah dibiasakan selama sebulan juga bangun sahur? Sahur itu kan waktu tahajud. Umumnya kalau saya tanya jemaah, berapa jam sebelum sahur sebelum subuh Anda bangun? Umumnya orang bilang 1 jam. Gitu. Umumnya gitu ya. Mungkin ibu-ibu ada yang bangun 2 jam sebelumnya karena mau masak segala macam. Tapi umumnya itu. Nah kita sudah 1 bulan dibiasakan bangun jam-jam ini. Ini jam waktu mustajab doa. Andai saja Bapak Ibu sekalian presiden kita, langsung saja kita ke orang nomor 1 di Indonesia. Mengatakan, Bapak Ibu yang punya hajat apapun mau disampaikan ke saya selaku presiden, boleh datang ke Istana Merdeka jam 2 malam. Jam 3 malam. Kira-kira Bapak Ibu mau sia-siakan gak itu? Pasti Bapak Ibu mungkin malam itu begadang. Pakai baju terbaik, sudah persiapkan kira-kira apa yang mau disampaikan ke presiden. Padahal presiden ini manusia biasa, paling dia bisa penuhi 1-2 hajat kita. Apalagi kalau seluruh masyarakat Indonesia. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta ini, itu hadir setiap saat dengan kita. Dan di malam hari itu, kalau tertinggal sepertiga malam, ya kurang lebih 2-3 jam sebelum subuh, itu Allah turun ke langit bumi. Bertanya bahkan kepada para malaikat, ada enggak hamba-hambaku yang minta saya kasih? Ada yang punya hajat saya penuhi? Ada enggak yang mohon maaf saya maafkan? Ini pelatihan yang luar biasa. Bulan Ramadan saya melihat Bapak Ibu sekalian adalah bulan yang sangat mulia, yang tidak bisa kita lupakan di benak kita. Dan jangan mengikuti bisikan syaitan untuk melupakannya. Para kaum salaf, orang-orang sebelum kita dari sahabat, dari tabi'in, mereka Bapak Ibu sekalian setelah Idul Fitri begini, itu berdoa selama 6 bulan. Selama 6 bulan non-stop berdoa agar Allah menerima amal-amal mereka selama Ramadan. Berdoa terus, ya Allah terima semua amalku Ramadan kemarin. 6 bulan non-stop. Supaya mereka itu tidak putus kontak jiwanya, pikirannya dengan Ramadan. 6 bulan tersisa sampai Ramadan akan datang, mereka berdoa agar disampaikan ke Ramadan itu. Jadi 6 bulan berdoa agar diterima amalnya.
bulan lagi atau 5 bulan sampai bulan Sya'ban berdoa terus agar Allah sampaikan di Ramadan. Karena mahalnya Ramadan itu. Bahkan sebagian salaf mengatakan seandainya orang memahami kedudukan Ramadan, mereka akan minta agar Ramadan itu sepanjang tahun. Bukan hanya setahun sekali. Karena besarnya keutamaan yang bisa didapatkan, yang nanti akan memberatkan timbangan amal kita pada hari kiamat. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang kita coba mengubah persepsi kita tentang Ramadan. Jangan hanya menjadi kenangan saja. Ya udah tunggu aja Ramadan akan datang kalau masih hidup. Baru saya beramal lagi. Tapi bagaimana kita terus berdoa kepada Allah agar dibuat hati kita itu bergejolak. Selalu merindukan Ramadan. Dan amal-amal yang sudah kita kerjakan di Ramadan kita bisa konsisten istiqomah menjaganya. Nah itu pesan penting. Makanya judul kita teman-teman sekalian tentang masalah ya terima kasih Ramadan. Ya. Tentang masalah sebenarnya bukan Ramadannya, tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menilai Ramadan sebagai ladang kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang bulan ini bulan luar biasa. Target utamanya sudah tidak asing sebulan penuh mungkin saya yakin kita sering dengar dari para ustaz dan kiai kita firman Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ingat targetnya. La'allakum tattaqun. Nah ini yang menjadi target utama Ramadan. Hai orang-orang beriman. Kurang lebih terjemahannya tapi sekalian seperti makna tafsirnya ya. Hai orang-orang beriman. Telah dibuatkan untuk kalian program-program puasa. Program-program ibadah selama bulan Ramadan. Dan diwajibkan kalian kerjakan puasa itu sebagaimana dibuatkan dan diwajibkan orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? Agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Supaya kita lebih patuh kepada Allah. 11 bulan ke depan kita lebih patuh dari tahun-tahun sebelumnya. Ramadan akan datang tingkatkan lagi levelnya. Kalau Ramadan ini kita mengkhatam Quran sekali saja. Tahun depan kita harus target kalau masih hidup 2 kali khatam. Begitu terus meningkat. Kalau sekarang kita cuman membuka puasakan 10-20 orang tetangga kita misalnya. Atau kita nyumbang di masjid dekat rumah. Buka puasain sehari mungkin 10 potong kue. Atau misalnya 10 orang atau 20 orang lah. Tahun depan saya harus target 100 orang. Dan begitu seterusnya. Kalau kemarin saya sholat tarawih ada yang bolong-bolong. Tahun depan saya tidak boleh bolong-bolong lagi misalnya. Itu selalu kita begitu. Bergelora ya. Bergejolak dalam jiwa kita selalu mau lebih baik dari sebelumnya. Nah itu ketakwaan sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala ingin memunculkan di hati setiap orang-orang beriman di bulan Ramadan rasa kenal lebih dekat kepada Allah, menikmati ibadah-ibadah itu. Maka ini menjadi poin utama kita, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita harus tahu bahwasanya Tuhan yang kita sembah di Ramadan itulah Tuhan bulan-bulan yang lainnya. Ya, yang kita kejar keutamanya di bulan Ramadan, sebenarnya keutamaan ibadah-ibadah itu juga kita kejar di luar Ramadan. Ya sholatnya, ya zikirnya, ya baca Qur'annya, ya sedekahnya, ya puasanya, ya umrahnya, semua sama. Di luar Ramadan pun sama. Cuma di Ramadan itu Allah jadikan sebagai sebuah kewajiban. Karena memang target utama kita diciptakan Bapak Ibu sekalian untuk mengabdi kepada Allah. Memang untuk ibadah. Kalau Bapak Ibu tanya saya, Ustaz untuk apa saya ada di muka bumi ini? Kenapa saya lahir? Maka jawaban sederhana, Allah jawab dalam surah Az-Zariyat. Surah nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku enggak ciptakan, enggak adakan, enggak lahirkan manusia dan jin di muka bumi kecuali untuk beribadah kepadaku. Memang kita untuk begini diciptakan, untuk duduk majelis ilmu. Memang untuk tutup aurat. Memang untuk sholat, zikir, berdoa, baca Quran. Memang untuk itu. Makan, minum, tidur, ngobrol sama orang-orang itu cuma pernak-pernik kehidupan. Bukan tujuan utama. Kalau orang belum paham ini, maka dia kadang-kadang meninggalkan sholat hanya karena ngobrol sama orang. Kadang-kadang makan tidak perlu tahu apakah itu halal atau haram. Cari pendapatan atau pergaulan tidak perlu tahu itu boleh atau tidak dalam agama. Tapi kalau orang paham tujuan dia diciptakan, maka dia akan lebih hati-hati. Dan kita harus memang menyembah Allah ini, tunduk kepadanya sampai kita wafat. Kalau mau selamat, maka kita harus menunggu Allah sampai wafat. Itu yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu. Tunduk kepadanya, beribadah kepadanya sampai datang kepadamu kematian. Orang yang akan sangat bahagia di hari kiamat nanti adalah orang yang sibuk dengan ibadah semasa hidupnya.
Dan orang yang sangat menyesal nanti pada hari kiamat justru orang-orang yang banyak membuang-buang waktu dan tidak mengisi dengan ibadah. Kita sudah tidak asing dengan surah Al-Asr. Wal asr, demi waktu kalian kata Allah. Allah bersumpah dengan namanya sendiri, demi waktu kalian yang sangat terbatas di dunia. Innal insana lafi khusr. Pastikan manusia banyak yang rugi, menyesal. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang sibuk dengan keimanan dan amal solehnya. Wa tawassaw bil haqq, saling mewasiatkan kebenaran ini. Wa tawassaw bis sabr, saling mewasiatkan, ingatkan suami, istri, orang tua, anak, teman sama teman, tetangga sama tetangga, muslim dengan muslim, agar bersabar sampai ajal datang. Itu makna surah Al-Asr. Makanya para sahabat, ridwanullahi alaihim, mereka kalau bertemu Bapak Ibu sekalian, walaupun hanya ketemu sholat, mau bubar sholat dari masjid, misalnya mau ke rumah masing-masing, mereka tetap saling memegang tangan sambil mengatakan ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita tambah iman kita saat, walaupun mereka hanya saling mengingatkan surah Al-Asr. Karena orang yang menyia-nyiakan waktunya, tidak melakukan ketaatan kepada Allah selama di dunia, pasti akan menyesal. Pasti akan menyesal. Penyesalan orang di akhirat itu ada beberapa golongan. Penyesalan abadi yang pertama adalah orang kafir, musyrik dan orang munafik. Karena akan masuk neraka selamanya. Tidak akan pernah keluar selamanya. Kemudian yang kedua adalah penyesalan orang-orang beriman, tapi dosanya lebih berat daripada amal solehnya, sehingga harus masuk neraka dulu. Dan ini penyiksaan tidak berhenti selama 24 jam sampai dosanya bersih. Tidak ada kematian juga. Sebagaimana Allah katakan, la yadzuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka enggak merasakan mati itu kecuali mati yang pertama. Kecuali mati yang pertama, gitu ya. Sehingga tidak ada kematian di neraka. Orang disiksa secara abadi. Sebagaimana orang masuk surga tidak akan rasakan kematian. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, nanti kalau ahli neraka sudah masuk neraka, semoga Allah selamatkan kita dari mereka ini. Dan kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga, semoga kita termasuk golongan ini. Maka nanti Allah akan datangkan malaikat di antara surga dan neraka yang menyeru, wahai penghuni surga, wahai penghuni neraka. Mereka semua bisa dengar suaranya, mereka semua bisa lihat ke arahnya. Bagaimana Allah atur itu Allahu alam, karena miliaran manusia di surga dan di neraka. Lalu malaikat itu mengatakan sambil membawa seekor domba, apakah kalian mengenal ini? Semua ahli surga dan neraka mengatakan iya. Itu adalah maut. Maut itu dijelmakan jadi domba pada saat itu. Dan semua kita mengenalnya. Ya, mungkin karena sudah melaluinya. Kemudian malaikat tersebut menyembelih domba itu. Seraya mengatakan, wahai ahli surga, kekallah abadi tanpa kematian. Gak ada lagi mati mulai hari ini. Dan wahai ahli neraka, kekallah tanpa kematian. Maka ahli surga makin bahagia karena kepemilikannya jadi abadi. Istana yang kita punya sekali kita miliki selamanya. Pohon-pohonnya, pelayannya, bajunya. Kalau di dunia ini kan masih sementara. Kalau Bapak Ibu punya sertifikat rumah, tanah, kendaraan, itu sementara. Kalau kita meninggal jadi warisan. Gak ada yang abadi di dunia ini. Makanan kita makan hilang. Pohon itu ada umurnya bisa mati. Di surga gak ada. Semua khalidina fiha, kekal selamanya. Kepemilikan abadi, tidak ada namanya pohonnya layu, buahnya tidak berbuah, gak ada namanya bajunya lusuh, gak ada semuanya. Ya, kata Nabi SAW, orang masuk surga, maka hidupnya akan bahagia. Tidak ada kesedihan, tidak ada sakit, ya, tidak ada gangguan orang, tidak akan rusak bajunya, tidak akan habis masa mudanya. Makanan dan minuman yang mereka konsumsi ahli surga, kalau tidak dibutuhkan oleh tubuh, maka tidak ada lagi WC, nggak ada buang air besar, nggak ada buang air kecil di surga. Akan keluar dalam bentuk keringat, dan keringat itu lebih wangi dari kasturi. Nggak ada lagi kesengsaraan sama sekali. Kalau orang masuk neraka sebaliknya. Ini penyesalan abadi. Apalagi kalau orang kafir, orang musyrik itu luar biasa. Karena masuk neraka itu susah. Orang disiksa. Sekarang Bapak Ibu sekalian bayangkan kalau ada orang masuk penjara, digebukin setengah jam aja. Kan babak belur bisa mati orang kalau setengah jam. Mungkin 10 menit kalau dikeroyokin banyak orang juga bisa mati gitu ya. Luka sana sini. Itu kalau pakai tangan. Kalau pakai alat, pakai besi, pakai apalah dipukul mungkin bisa mati seketika gitu ya. Di neraka itu 24 jam disiksa non-stop. Mau teriak, mau menangis, gak ada urusan. Dalam surah At-Tahrim Allah menggambarkan khusus malaikat-malaikat penjaga neraka
itu ya malaikat-malaikat yang keras, yang kasar. Dan mereka tidak pernah menolak perintah Allah. Allah bilang pukul-pukul, potong-potong, bakar-bakar, gak ada negosiasi. Dalam sebuah riwayat Bapak Ibu sekalian disebutkan, nanti ahli neraka itu akan menangis-nangis sampai kalau air mata mereka itu kena tertampung di neraka, itu kalau mau dilewatkan kapal di atasnya bisa lewat. Dan mereka memanggil penjaga neraka, Malik penjaga neraka, pimpinannya dan semua malaikat-malaikat ahli neraka seperti dikenal dengan istilah malaikat Zabaniyah. Faliyad'u nadiyah. Mereka boleh seru ahli neraka itu siapa saja mereka mau panggil. Sanadu'uz Zabaniyah. Kami akan panggil penjaga-penjaga neraka malaikat yang Zabaniyah. Tinggi besar, kekar. Ya. Sampai kata Nabi SAW, satu malaikat Zabaniyah itu kalau orang menunggangi kuda kecepatan tinggi 100 tahun. Dari awal pundaknya ke lehernya belum sampai. Saking besarnya malaikat itu. Dan dalam surat Tahrim surah nomor 66 ayat 6 Allah bilang. Alaiha malaikatun shidadun giladun la ya'sunallah ma'amaru ma'yafuruna ma'yu'marun. Di neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar, yang keras. Tidak ada negosiasi. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Itu Bapak Ibu sekalian, disiksa 24 jam. Mau tangannya putus, mau badannya hangus, isi perutnya keluar, nggak mati. Selamanya ini bahaya sekali orang kalau tidak paham tentang masalah neraka itu. Dan terus dalam kelalaian-kelalaiannya, tidak mau taubat, ini bahaya gitu. Nah orang-orang yang masuk ke neraka ini, kalau orang kafir musyrik, ya, orang munafik kekal. Ada orang yang lewat dulu ke neraka. Ini orang menyesal yang kedua ini. Orang muslim tapi dosanya lebih banyak. Tidak sempat taubat. Masuk neraka. Sehari saja di neraka itu Allah mengatakan yauma 'inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah, hari akhirat. Itu sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Kalau tadi orang digebukin 10 menit, setengah jam bisa mati. Maka bagaimana orang disiksa 24 jam non-stop. Satu hari akhirat itu 1000 tahun. Gimana susahnya? Dalam sebuah riwayat dikatakan ahli neraka nanti akan panggil Malik dan penjaga-penjaga neraka yang lain. Malah malaikat-malaikat yang mulia ini. Tapi malaikat tidak menjawab mereka selama 40 tahun. Tolong bantu kami, tolong minta kepada Allah ringankan siksa, tidak dipedulikan. Setelah 40 tahun non-stop 24 jam disiksa. Baru Malik jawab. Kalian percuma ngomong sama saya. Gak ada gunanya. Gak ada negosiasi. Tetap disiksa. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Ini bocoran buat kita. Dalam hadis yang sahih. Kata Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka menyeru Allah langsung. Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Latif, lembut, wadud. Ya, penuh dengan cinta. Allah punya sifat itu. Tapi banyak manusia lupa. Allah juga punya sifat yang lain. Allah itu syadidul iqab. Berat hukumannya. Alim, ya, siksaan Allah itu alimun syadid, menyedihkan, menyakitkan gitu ya, dan keras. Mereka lupa sifat-sifat Allah yang lain sambil mereka bergantung pada sifat rahmat padahal mereka melakukan kemaksiatan, tidak mungkin. Maka mereka menyeru Allah, kata Nabi Muhammad SAW, dan Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Umur dunia ini, Bapak Ibu sekalian, ilmuwan sekarang menghitungnya miliaran tahun. Ya. Manusia ini dari Nabi Adam, mulai ayah kita semuanya, itu adalah makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Sebelumnya sudah ada jin, sudah ada hewan-hewan, sudah ada tumbuhan, sudah ada semua ini. Umur dunia berapa ribu tahun, berapa miliar tahun kita tidak tahu. Sekarang ilmuwan banyak yang memberikan pendapat-pendapat mereka. Tapi rata-rata mengatakan miliaran tahun. Ratusan miliaran tahun yang lalu dan seterusnya. Kalau seumur itu di neraka, bayangkan Allah nggak jawab. Disiksa 24 jam non-stop. Setelah itu pun, setelah seumur dunia Allah jawab. Ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun. Dijelaskan masalah itu. Ya. Tinggallah kalian di dalamnya dalam kondisi kalian terhindar. Wala tukallimun. Dan jangan pernah kalian bicara dengan saya. Allah nggak mau aja bicara. Maka pada saat itu mereka pun menangis akhirnya. Sampai kata Nabi Muhammad SAW, air mata mereka itu berganti dengan darah. Itu kondisinya Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini baru sebagian kecil yang kami sampaikan tentang masalah penyesalan orang nanti hari kiamat. Ramadan datang mengingatkan kita. Ayo ibadah, ini ibadah punya kenikmatan loh. Di dunia kamu dapat kenikmatan. Enak itu orang puasa, terbukti. Pada saat buka puasa kita senang, kita gembira. Gak ada orang mati karena puasa kecuali ajalnya datang. Di masa kita sekarang bahkan ada
Program-program yang biasa Bapak Ibu dengarkan, fasting, puasa dalam bahasa Inggris. Banyak istilah sebelumnya. Ada yang sekian jam puasa, ada yang sampai belasan jam. Ada yang sampai anjuran puasa orang kalau sekarang penelitian terakhir, itu orang kalau kena kanker tumor puasa sampai 72 jam. Sekian hari dia puasa, itu nanti kalau tubuhnya nggak masuk makanan, tubuhnya itu akan menghancurkan tumor dan kanker itu sendiri. Itu survei penelitian terakhir gitu. Berarti puasa itu sehat banget. Kecuali orang yang jadikan sebagai beban. Sholat itu enak, nikmat. Tidak ada masalah. Sedekah itu nikmat, ibadah itu nikmat. Dan di dunia kita dapat kenikmatan, di akhirat kita juga dapat kenikmatan. Gitu kan? Dibandingkan orang selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Makanya kita disuruh untuk menyadari masalah ini. Ini penyesalan orang yang kedua. Jadi penyesalan pertama adalah orang-orang kafir, musyrik, munafik. Ini lebih parah lagi karena mereka abadi di neraka. Kalau setelah menyebutkan orang kafir, orang musyrik ini di neraka biasanya Allah ikutkan dengan khalidina fiha, kekal selamanya, nggak akan keluar dari sini. Golongan kedua tadi adalah orang-orang beriman tapi masih banyak dosanya dibandingkan amal solehnya, masuk neraka dulu. Tapi saya bilang tadi 1 hari saja sama dengan 1000 tahun waktu dunia. Nah golongan ketiga yang menyesal, ini juga jangan sampai kita termasuk Bapak Ibu sekalian, adalah orang-orang beriman yang masuk surga, tidak masuk neraka. Tetapi dia masuk surga di level tertentu Bapak Ibu sekalian sesuai dengan amalnya. Contoh misalnya, ini contoh saja. Surga misalnya punya 100 derajat, 1 sampai 100. Asal Bapak Ibu tahu, 1 derajat ke derajat yang di atasnya itu jaraknya ratusan tahun. Ya. 1 derajat ya. Begitu disebutkan dalam hadis yang sahih. Baik, sekarang kalau Bapak Ibu misalnya dengan amal soleh yang sekarang Bapak Ibu lakukan, contoh, derajat 1 sampai derajat 100 itu Bapak Ibu sampai ke derajat 30. Misal. Karena selama ini jaga sholat 5 waktu, misalnya tutup aurat, misalnya hati-hati dari pendapatan haram. Anggaplah amal ini karena kita masih campur baur dengan pelanggaran dan kelalaian, kita dapat level 30. Tidak masuk neraka, tapi masuk surga. Tapi di saat dia masuk surga, dia akan nyesal. Kenapa dia nyesal? Karena nanti dia lihat teman-temannya itu ada di derajat nomor 40. Ada yang nomor 50. Ada yang 55, ada yang 70, ada yang 80. Yang sebenarnya dia bisa sampai itu di situ. Masalahnya hanya temannya rajin, dia malas. Cuma nggak bisa lagi diperbaiki. Tetap dia nikmatin istana di surga, tapi ada penyesalan. Kenapa dulu saya kalau puasa Senin Kamis, saya pasti dapat itu juga sama dengan teman saya. Oh kalau saya dulu puasa 6 hari Syawal, oh saya dulu khatam Quran, atau saya sedekah, atau saya gini, saya kan sama dia. Tapi udah gak bisa diperbaiki. Itu akan ada penyesalan itu. Mumpung Bapak Ibu Allah perdengarkan siang ini, baik teman-teman yang offline seperti hadir, ataupun yang online tentunya, maka ini harus dipikirkan baik-baik. Saya pun merenungi itu tentunya. Bukan hanya sekedar mengucapkan. Kadang-kadang kalau saya ingat lagi ini, saya coba lebih semangat lagi untuk menjaga. Karena bahaya sekali gitu. Ya. Sekali luput dari kita misalnya, tadi subuh misalnya ada orang yang tidak sholat tepat waktu. Kira-kira saya tanya Bapak Ibu sekalian, dia masih bisa perbaiki nggak? Contoh misalnya dia tidur kebablasan bangun jam 6 pagi sudah terbit matahari. Kalau dia tidur ada uzurnya ya, boleh dia sholat subuh. Tapi pertanyaan, apakah sama pahalanya dia dengan orang yang sholat pas selesai azan? Gak mungkin, ini awal waktu itu sudah lewat waktunya. Atau ada orang, sekarang kita sudah masuk duhur. Ada orang tadi tidak sholat duha. Duha sholat sunnah, betul memang. Tapi sekarang misalnya, kalau saya sebutkan, Bapak Ibu ada hadis yang berbunyi. Kata Nabi SAW dan Allah berfirman dalam hadis Qudsi, wahai anak Adam, rukuklah untukku 4 rakaat di pagi hari, di waktu duha. Aku akan memenuhi hajatmu pada hari itu. Orang yang sholat duha 4 rakaat, itu dipenuhi semua kebutuhannya hari itu oleh Allah. Contoh misal Bapak Ibu, oh saya baru tahu Ustaz. Terus sekarang Bapak Ibu mau kerjaan sholat duha, masih bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Karena waktunya sudah lewat. Dan tidak bisa kita perbaikin. Itu masalahnya. Perbedaan nanti derajat kita di surga Bapak Ibu sekalian adalah kejelian seseorang dan kecerdasan memikirkan bagaimana dia tidak luput dari amal soleh. Setiap ada kesempatan dari kedipan mata pun, dari ucapan lisan, jaman tangan yang bisa beramal soleh, amal soleh walaupun sederhana. Walaupun cuma senyum dengan seorang muslim, walaupun hanya memberikan ide. Kata Nabi SAW, jangan kalian pelit-pelit dengan amal soleh walaupun hanya engkau bertemu dengan seorang muslim dalam kondisi tersenyum. Karena itulah amal soleh yang sedang Allah mudahkan buat kita. Peluangnya tidak bisa terulang. Ada orang miskin misalnya minta uang sama Bapak Ibu, tolong bantu saya. Syaitan aja kita negosiasi tuh.
Itu kan masih muda, tidak usahlah bantu, nanti orang miskin yang lain. Kalau kita ikutin setan, kita nggak akan sedekah. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau sedekah lagi, pada saat itu kan ada kesempatan malaikat catat amal soleh, kalau kita bantu orang itu. Sekarang kita lewat nih, kita nggak sempat bantu. Kita nggak mungkin bisa kembali ke orang yang sama. Iya kalau ada, kalau enggak gimana? Berapa banyak orang yang sudah lewat, dia nggak kembali ke jalan yang sama. Saya pernah isi pengajian di Jakarta Timur sini, Jakarta Selatan sini Bapak Ibu sekalian. Habis sholat duha, habis isi taklim sampai azan duhur, jam 10 sampai jam 12 waktu itu. Pas azan kami tutup pengajiannya, saya keluar gitu. Mobil ada saya parkir depan situ, cuman saya keluar mau ke masjid, mau sholat. Ada azan terdengar di masjid dekat situ. Subhanallah di sebelah majlis taklim itu ada satu ibu kelihatan bajunya kotor sekali, minta bantuan gendong anak. Saya sudah niat mau bantu, saya pribadi niat mau bantu. Cuma pikiran saya antara bantu ibu ini sekarang atau saya sholat dulu. Karena sudah azan, saya juga nggak mau kehilangan takbiratul ihram pertama, mau sholat qobliyah, mau saf pertama bagi laki-laki keutamanya besar, mau doa antara azan iqamah yang mustajab, kan banyak yang kita jangan ketinggalan gitu ya. Karena sekali ketinggalan takbiratul ihram sholat imam, misalnya kita masuk satu rakaat, kita nggak bisa perbaiki sampai hari kiamat. Hari itu dicatat, Khalid ini telat satu rakaat misalnya, nggak bisa kita perbaikin. Waktu itu bergejolak dalam jiwa saya antara bantu dengan saya sholat. Saya bilang sama ibu itu, Bu, saya sholat dulu ya Bu. Pikiran saya ibu itu akan nunggu. Sudah saya sholat segala macam, habis sholat dia saya kembali. Memang ibu-ibu juga di majelis saya sudah banyak yang bubar. Saya kembali, yang ibu tadi minta-minta sudah nggak ada. Waktu itu tiba-tiba muncul Bapak Ibu sekalian perasaan dalam hati saya. Dan sampai hari ini saya terus sesali itu. Sudah nggak ada ibu itu. Saya buru-buru merasa bersalah dengan ibu tadi. Saya starter mobil, saya mutar 3 kali saya mutar itu. Saya nggak temukan ibu yang sama. Lalu saya berkata dalam diri saya sendiri. Subhanallah, Maha Suci Allah. Khalid berapa lama kau korek uang di kantong untuk beri ke orang miskin ini? Ya kan? Cuma kasih pergi sholat. Sebenarnya bisa saja. Dan peluang itu nggak terulang. Mungkin kita bisa sedekah ke orang lain, tapi orang ini sudah nggak bisa. Yang tadinya malaikat bisa catat amal itu. Sudah tangkap pesannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, peluang amal soleh itu jangan disia-siakan karena catatannya cuma di saat itu. Di Condet ini saya pernah kedatangan tamu, seorang anak muda laki-laki, ngobrol-ngobrol. Kan memang ada durasi waktu sholat berubah ya. Pernah dari jam 12 lewat 10 berubah mundur 12.7, 12.5. Nanti akhirnya sampai setengah 12 siang kadang-kadang kalau di Jakarta itu. Dia mundur pelan-pelan. Saya subhanallah waktu itu tidak ikutin perubahan itu. Saya masih berpikir jam 12 lewat 10. Gitu ya. Tamu duduk ngobrol sampai 12.10 biasanya terdengar suara azan. Kok nggak ada azan nih? Rupanya mikrofonnya masjid rusak. Saya ajak tamu saya. Itu kejadian saya pribadi gitu. Ayo kita sholat akhi, ya kita ke masjid. Pas tiba di masjid, itu penyesalan juga Bapak Ibu sekalian yang kedua yang saya tidak bisa lupakan. Dan itu menjadi cambuk buat saya nggak mau lagi terulang gitu ya. Begitu saya masuk ke masjid, ternyata imamnya sudah sujud rakaat pertama. Saya sudah masuk 1 rakaat. Sambil masuk masjid saya terus muhasab Bapak Ibu sekalian. Ya Allah, gimana caranya kembali dapat pahala supaya malaikat catat takbiratul ihram pertama. Ini abadi loh ini. Khalid ini masbuk 1 rakaat. Tidak bisa kita perbaikin. Tidak bisa kita bilang imam ulangi lagi dong dari awal. Tidak bisa. Mereka sudah catat masbuk. Dan selamanya sampai hari kiamat. Coba bayangkan. Itu masalahnya di amal soleh itu. Kalau dosa, kita buat dosa 50 tahun pun taubat Allah masih maafkan. Tapi masalahnya amal soleh yang bedakan nanti derajat kita di surga. Itu yang nggak bisa terulang. Selalu jadikan Bapak Ibu sekalian peluang amal soleh depan mata kita, anggap itu amal terakhir kita. Anggap setelah saya sholat duha ini, sholat malam ini, sedekah ini, baca Quran ini, majelis ini saya akan meninggal. Bisa saja, kita nggak tahu. Ya. Berapa banyak orang keluar rumahnya sehat meninggal di jalan? Banyak. Kami pergi umroh bawa jemaah, ada yang berangkat sehat, sebelum pulang meninggal, subhanallah. Bulan Oktober kemarin ada, rahimahullah sahabat saya Dr. Abdul Aziz dari Makassar meninggal wafat. Pergi bersama kami umroh plus Aqsa, selesai umroh. Malamnya masih makan malam sama saya. Besok subuh habis sholat duha sehat, sholat subuh sama saya. Jam 8 pagi saya disampaikan sama tim udah masuk rumah sakit. Jam 10 pagi sudah meninggal. Subhanallah. Ya. Ini sekarang baru Ramadan kemarin kami pulang umroh, ada satu bapak nggak bisa pulang sakit, masuk rumah sakit. Kemarin saya diberitakan meninggal wafat. Ya. Dikubur di Mekah.
Ajal kita nggak pernah tahu. Tapi alhamdulillah sih husnul khatimah, meninggal di sana lagi ibadah gitu ya. Tapi maksudnya berapa banyak orang yang tidak menyadari kalau dia akan meninggal dunia. Jadikan setiap peluang amal soleh, setiap orang minta, tidak usah negosiasi, kasih saja. Tugas kita kalau orang minta, kasih. Bukan negosiasi, masih muda, bohong atau enggak. Bukan itu tuh syaitan semua. Orang minta kasih, kita lebih mulia. Kata Nabi SAW, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah yang memberi. Dan dicatat oleh malaikat. Ada kesempatan sholat walaupun 2 rakaat. Sholat malam, bangun menjelang subuh. Walaupun cuma 2 rakaat sholat, walaupun witir 1 rakaat. Itulah peluang yang Allah kasih. Ada kesempatan buka Al-Quran, ada aplikasi Al-Quran. Lewat di HP kita, baca 2-3 ayat. Tidak apa-apa setelah itu jawab WA. Tapi itulah peluang ibadah kita. Jadi harus jeli Bapak Ibu sekalian. Karena ini nanti akan menentukan derajat kita di surga. Ada penyesalan orang ketiga tadi di surga itu. Nanti kalau masuk surga. Karena dia sebenarnya bisa lihat masuk surga tapi sudah nggak bisa karena dia terlanjur dapat derajat yang ke-30. Tidak bisa lagi pindah. Salah satu makna firman Allah tentang surga khalidina fiha. Kekal di dalamnya itu ada 2 maknanya ya. Kekal artinya tidak akan keluar selamanya. Makna yang lain adalah kekal di derajatnya. Dia nggak naik lagi ke yang lain. Tidak bisa lagi kita pindah. Gitu. Nanti kita tinggal nyesal lihat, oh itu teman saya memang di dunia suka sekali ke majelis taklim itu, suka sekali sedekah, ibu itu memang baik banget, bapak itu baik banget. Tapi itu nggak manfaat kalau kita puji dia. Sekarang di surga kita lihat dia, oh dia lebih tinggi. Baru kita bilang, coba saya dulu seperti dia, tapi nggak ada gunanya. Makanya Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih Bapak Ibu sekalian, itu pernah sekali beliau jalan bersama para sahabat di malam hari dan langit gemerlapan, banyak bintang-bintang. Biasa kita lihat kalau pertengahan bulan ya, bulan-bulan Hijriah itu biasanya gemerlapan bulan purnama gitu ya. Maka Nabi SAW mengatakan nanti demi zat yang jiwaku dalam genggamannya di surga, kalian akan lihat istana-istana sebagaimana kalian lihat bintang-bintang itu. Nanti kita di istana kita Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat istana orang lain tapi cuma seperti bintang-bintang itu. Terang tapi kita nggak tahu apa di sana fasilitasnya, jaraknya terlalu jauh untuk kita ke sana. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah itu istana para nabi-nabi? Kata Nabi Muhammad SAW, bukan. Orang soleh dari umatku. Kita bisa dapat itu. Asal mau bekerja dan beramal soleh. Nah, itu pelajaran Ramadan kemarin. Kita betul-betul dipadatin jadwal itu ya. Mulai azan subuh sampai azan maghrib. Puasa itu. Berapa jam kita puasa? Ibadah kan? Buka puasa ibadah. Sementara kita istirahat sudah ada sholat maghrib, ada isya, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya, ada sholat tarawih. Sementara kita istirahat sudah sahur. Hampir dikatakan 24 jam selama Ramadan kemarin padat dengan ibadah. Sedikit kegiatan kita yang lainnya. Walaupun kita ada lagi puasa, misalnya lagi jalan, lagi duduk, tapi kita berada di bahtera pahala puasa. Gitu kan? Karena mulai azan subuh sampai azan maghrib, kita terus pahala puasanya kan jalan. Walaupun kita duduk, kita ngobrol, tetap aja pahala puasanya jalan. Jadi memang dipadatin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuannya supaya kita tetap terapkan sesudahnya. Itu pesannya Bapak Ibu sekalian. Jadi penting sekali dan kita harus sadar Bapak Ibu sekalian. Kayak saya dan teman-teman dai lain tidak mungkin datang ke rumah Bapak Ibu ingatin setiap hari. Kita harus cerdas menangkap sebuah pesan dari Allah SWT. Bisa sebuah nasihat dari seseorang. Kita dapat cuplikan di handphone kita ceramah misalnya. Kita lihat Al-Quran lalu tersentuh untuk membacanya. Kita lihat orang miskin tersentuh untuk bersedekah. Jangan disia-siakan. Karena enggak terulang peluangnya. Tidak terulang peluang amal saleh. Ibnu Katsir seorang ahli tafsir. Pada saat menafsirkan surah Al-Hijr tadi yang saya bacakan surah nomor 15 ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu dan konsisten sampai datang kepadamu kematian. Beliau mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa ibadah seperti sholat dan yang semacamnya wajib dilakukan selama-lamanya. Selama hidup. Gak boleh berhenti. Gak boleh bosan. Gak boleh malas. Tapi Ustaz kalau lagi malas gimana? Lawan. Bisikan syaitan lawan. Sekarang Bapak Ibu bangun tidur. Lagi malas sholat. Coba langsung. Enggak saya harus lawan. Saya kamar mandi saya uduk. Enggak bisa. Syaitan enggak bisa buat apa-apa. Saya sering luruskan di pengajian. Sebagian orang-orang kita sering bilang gitu kan. Syaitannya kuat nih. Mana syaitannya kuat? Coba mana buktinya? Emang syaitan menjelma di depan Bapak Ibu cekik kalau kita mau sholat? Atau kaki kita dirantai? Sama sekali. Syaitan itu lemah. Kata Allah SWT. Inna kaida syaitani kana dhaif. Tipu daya syaitan itu lemah banget. Lemah. Dia cuma bisikin kok.
udahlah nggak usah sholat nanti aja. Kitanya yang memang mau jadi temannya setan. Oh iya nggak apa-apa ikutin aja deh. Coba kalau kita langsung berdiri, langsung sholat, kita mau sedekah, udahlah itu orang pura-pura bohong. Ah saya nggak mau tahu, saya sedekah aja, Allah perintahin. Udah selesai, nggak bisa buat apa-apa setan. Itu sangat lemah, jangan dibesar-besarin. Gitu kan. Kalau setan kuat, kira-kira Bapak Ibu masih bisa datang ke sini ikut pengajian? Masih bisa kita sholat, masih bisa kita puasa? Nggak ada yang bisa kita kerjakan. Terlebih lagi Allah sudah berikan kita peluang luar biasa di mana kita tinggal baca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu datang bisikan syaitan ngajak kita buat dosa atau malas ibadah, baca isti'adzah. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terajam. Rajam itu dilempar dengan panah-panah api. Ya. Makanya Allah bilang dalam surah Al-Mulk tentang bintang-bintang, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pembakar syaitan-syaitan. Kita nggak usah lawan syaitannya, tinggal baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Malas ibadah, mau buat dosa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih ada godaannya, baca 2 kali 3 kali hilang nanti. Udah selesai. Hasan Basri rahimahullah seorang ulama tabi'in berkata, wahai kaum muslimin, rutinkanlah beramal. Lalu beliau ulangi lagi, rutinkanlah beramal, konsisten, paksakan dalam ibadah itu. Ingatlah, Allah tidaklah menjadikan akhir dari seseorang beramal selain kematiannya. Memang kita nggak boleh berhenti beramal sampai mati. Detik terakhir pun selama masih bisa syahadat, bisa la ilaha illallah, bisa zikir, bisa apa saja. Sebelum mereka cabut ruh, lakukan. Nggak ada yang ditunda bagi seorang muslim. Kata beliau, ingatlah Allah tidaklah menjadikan akhir dari seseorang beramal selain kematiannya. Ketahuilah, bila syaitan melihatmu rutin dalam beramal. Saya bapak ibu-ibu lah contoh sini berjilbab. Mudah-mudahan konsisten ya istiqomah. Ibu sudah pegang nih, enggak saya pokoknya mau tutup aurat, saya enggak mau tahu Allah larang. Kalau syaitan lihat itu bu, syaitan tidak akan goda ibu lagi di jilbabnya. Dia akan cari mana yang lemah. Misalnya ibu lemah di sholatnya, nah, gitu. Baru dia goda sholat kita. Lemah di puasanya, lemah di zikirnya, dia akan gitu. Kata Hasan Basri begitu. Dia bilang apa? Ketahuilah, bila syaitan melihatmu rutin dalam ibadah tertentu atau beramal, maka ia pasti akan menjauhimu. Syaitan akan jauh dari orang yang rajin ibadah, karena percuma digoda nggak mempan. Gitu. Lalu dikatakan, namun bila syaitan melihatmu beramal, lalu engkau meninggalkannya. Kayak Ramadan kemarin semangat, sekarang sudah mulai kendor sendiri. Ah, itu peluang tuh bagi syaitan. Mirip kalau kita lomba lari, kita sudah menang nih. Terus tiba-tiba kita jadi lambat larinya, musuh kita buat apa? Tadinya dia patah semangat, dia jadi semangat. Oh ini sebentar lagi saya kalahin ini. Dia akan semangat. Tapi kalau kita terus semangat, syaitan tidak bisa buat apa-apa. Musuh kita nggak bisa buat apa-apa. Lalu kata beliau, kalau syaitan melihatmu justru pernah mengerjakan amal lalu meninggalkannya, maka syaitan akan lebih tamak untuk menggodamu. Dia akan kembali lagi kamu untuk menggoda. Karena dia anggap, oh sudah mulai lemah nih. Maka kita nggak boleh lemah. Ya. Ini ditukil dari kitab Ibnu Rajab rahimahullah. Kemudian Ibnu Rajab juga, ini tentu perkataan dari Hasan Basri. Ibnu Rajab juga menyebutkan dalam statement yang lain, kalau tadi yang pertama itu di kitab Tajarrud Ittiba' fi bayan asbab tafadulil amal di halaman 86. Kalau sekarang dari kitab Lataiful Ma'arif, masih tulisan beliau di halaman 393. Kurang lebih terjemahannya beliau bilang begini. Barang siapa yang melakukan dan menyelesaikan suatu ketaatan, maka tanda diterimanya amal itu. Misal kemarin kita Ramadan, puasa, kita sholat tarawih, kita sedekah. Tanda-tanda diterima amal kita Ramadan itu. Kata Ibnu Rajab ya. Barang siapa melakukan dan menyelesaikan satu ketaatan, maka tanda diterima amal-amal itu, ia dapat melakukan ketaatan sesudahnya. Makanya kenapa kita singgung, ayo Bapak Ibu semangat, semangat. Kenapa dari awal tadi hampir 1 jam mungkin kita sudah sampaikan itu contoh-contohnya sampai kita singgung surga dan neraka. Karena kalau Bapak Ibu sekarang justru malas ibadah, khawatirnya justru tanda-tanda tidak diterima amal kita. Karena orang kalau diterima itu dia jadi semangat kerjakan. Bapak Ibu tahu gak sholat subuhnya diterima kapan? Kalau sholat duhur kita semangat. Sholat duhur diterima, kalau sholat asar kita semangat. Begitu.
Kita jadi semangat kerjakan amal-amal sesudahnya. Jadi saya ulangi, kata beliau, barang siapa melakukan dan menyelesaikan satu ketaatan, maka tanda diterimanya, ia dapat melakukan ketaatan lainnya atau sesudahnya. Dan di antara tanda-tanda ditolaknya suatu amalan adalah melakukan kemaksiatan setelah ketaatan tersebut. Justru pelanggaran-pelanggaran. Jika seseorang melakukan ketaatan setelah sebelumnya melakukan kejelekan, maka ketaatan tersebut akan menghapus kejelekan tadi. Misalnya ada orang dulu malas, tidak tutup aurat, malas sholat, malas segala macam. Sekarang dia taubat, lalu dia lakukan. Itu juga tanda sebenarnya amal ini menghapuskan dosa yang itu. Lalu kata beliau, yang terbaik mengikuti ketaatan setelah ketaatan sebelumnya. Ibu dan bapak selalu muhasabah. Saya baru zikir. Zikir apa lagi? Sedekah apa? Amal apa lagi? Pokoknya setiap ada peluang selalu. Dari amal soleh ke amal soleh. Terus gak pernah diam. Dari amal soleh. Minimal zikir dengan lisan. Itu paling gampang. Lagi di mobil nanti di bus pulang ke kotanya. Bapak ibu sekalian ke rumah. Jangan diam. Kalau ngobrol sama teman ngobrol. Selama mubah. Selama boleh. Nanya ngabar. Berbagi pengalaman pendidikan anak. Misalnya masalah rumah tangga. Masak. Oke lah. Gitu kan. Tapi kalau tidak ada. Omong kosong. Gosip. Jangan ikut-ikut. Lebih baik ke zikrullah, lebih baik baca Al-Quran, ya kan gitu. Itu lebih baik. Dengarin ceramah, bisa dengarin sambil di bus walaupun sudah dengar ceramah. Misalnya di sini, gak ada masalah. Pokoknya amal soleh ke amal soleh. Anggap itu amal terakhir kita. Kita nggak tahu mungkin sudahnya kita meninggal. Saya ulangi lagi, kata beliau, yang terbaik adalah mengikuti ketaatan setelah ketaatan sebelumnya. Sedangkan yang terburuk ialah melakukan kejelekan setelah melakukan ketaatan. Taat, sekarang justru tinggalin, sekarang justru buat kejelekan. Sekarang justru buat maksiat. Ramadan kemarin rajin jadi wanita saleh dan laki-laki saleh. Sekarang habis Ramadan selesai semuanya. Kata beliau ini justru yang terburuk. Melakukan kejelekan sesudah ketaatan, kata beliau. Ingatlah bahwa satu dosa, coba direnungin ya, kata beliau ingatlah, satu dosa yang dilakukan setelah bertaubat lebih jelek daripada 70 dosa yang dilakukan sebelum taubat. Ini perkataan luar biasa kata Ibnu Rajab. Ini tanda-tanda keimanan ya. Semoga Allah jaga kita. Yang lalu kita anggap Allah semoga saja maafkan kita itu ya. Tapi di sini perkataannya beliau luar biasa. Dan ini biasanya orang kalau makin dekat dengan Allah, Bapak Ibu sekalian, Allah berkahi lisannya. Allah kasih dia keberkahan bisa menyentuh orang lain. Ini perkataan Ibnu Rajab ini sensitif sekali gitu ya. Beliau mengatakan mengerjakan satu dosa setelah taubat. Dia sudah ngaku ya Allah saya salah, saya tidak mau ulangi. Terus dia ulangi lagi. Itu kata beliau lebih buruk daripada 70 dosa sebelum taubat. Kalau sebelum taubat mungkin memang dia belum tahu. Ya kan? Tapi dengan taubat bersih. Tapi kalau sudah taubat dia ulangi lagi. Ini jadi masalah kata beliau. Maka ini perkataan luar biasa. Lalu kata beliau di penutupannya. Rutinlah meminta kepada Allah agar diteguhkan di atas ketaatan. Selalu berdoa. Diminta supaya Allah kasih jadi istiqomah gitu ya. Lalu kata beliau, rutinlah minta kepada Allah ya, agar diteguhkan di atas ketaatan hingga ajal menjemput. Dan berlindunglah selalu kepada Allah dari hati yang mudah berubah-ubah dan berombang-ambing. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah mulai rasa malas ibadah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung hadap kiblat, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji Allah, baca salat pada Nabi SAW lalu berdoa, ya Allah, tolong buat hambamu ini jauh dari kelalaian ini. Buatlah hambamu semangat dalam ibadah, jauhkan dosa ini. Langsung berdoa kepada Allah supaya terlindungi. Kemudian juga ada firman Allah SWT dalam surah Fussilat. Ya. Ini di ayat 30, surah nomor 41. Kalau Bapak Ibu saya sebutin ayat begini, mau dibuka silakan ya di aplikasi Al-Qur'annya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Fussilat surah nomor 41 ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa artinya ayat ini? Kata Allah SWT, sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan, mengucapkan Tuhanku Allah, ini sudah kita penuhi kategorinya, ya. Kita mengatakan Tuhan kita Allah. Kemudian yang penting adalah
thumma istaqamu, lalu konsisten dengan itu. Apa yang Allah perintahkan, wajib atau sunnah dikerjakan. Apa yang Allah larang, haram atau makruh ditinggalkan. Kemudian mereka istiqomah. Apa yang mereka dapatkan? Maka otomatis akan turun para malaikat kepada mereka. Seraya menyampaikan kepada mereka di saat ajalnya datang, tidak usah takut. Makna tidak usah takut di sini, tidak usah takut ya dengan apa yang akan datang di depanmu. Kamu akan selamat, tidak akan masuk neraka karena amal-amal salihmu. Dan jangan kalian bersedih, sedih dengan keluarga yang kalian tinggalkan, harta yang kalian tinggalkan, karena Allah ganti yang lebih baik. Dan terimalah berita gembira dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Ini ayat luar biasa dahsyatnya, surah Fussilat ayat 30. Orang-orang yang mengikrarkan Tuhanku Allah, kemudian mereka konsisten mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, ya, yang halal dinikmati, yang haram ditinggalkan, yang diperintahkan wajib atau sunnah semua dikerjakan. Ingat ya, amal sunnah juga perintah Allah. Maka tadi kita kasih contoh, zikir, baca Quran, sholat duha, walaupun sunnah perintah Allah juga. Jangan ditinggalkan, kerjakan semua. Karena nanti akan ada penyesalan di surga kalau kita dibandingkan dengan teman kita yang kerjakan, dia dapat derajat yang lebih tinggi dari kita. Ya, begitu juga dengan meninggalkan yang haram, yang haram dan yang makruh. Contoh makruh itu kan minum berdiri, makan berdiri itu kan makruh hukumnya. Tidak dosa, tapi kalau Bapak Ibu tidak kerjakan dapat pahala. Yang makruh pun kita tinggalkan. Maka orang-orang yang seperti ini akan turun malaikat-malaikat di saat ajal mereka mau datang dan mengatakan pada mereka, kalian tidak usah takut. Menghadapi kematian ini sesudahnya aman semuanya. Dan jangan kalian sedih meninggalkan keluarga dan harta-harta kalian, dan terimalah berita gembira dengan surga yang sudah dijanjikan. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata tentang tafsir ayat ini. Beliau mengatakan ulama tafsir memaknakan istiqomah di sini setelah mengikrarkan Tuhanku Allah lalu istiqomah dengan 3. Yang pertama istiqomah di atas tauhid, mengesahkan Allah, tidak pernah berbuat syirik, gak minta-minta sama batu, ya pohon, keramat, jimat, orang mati, gak ada. Mintanya hanya kepada Allah, bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah. Ini penting sekali ya. Ini termasuk orang yang nanti akan disampaikan berita gembira oleh para malaikat karena istiqomah di atas tauhid, ya. Ada apa-apa, Bapak Ibu kembali kepada Allah saja. Masalah rumah tangga, masalah bisnis, masalah pekerjaan dan segala macam kembali kepada Allah. Tidak usah ke dukun, ya. Tidak usah melakukan hal-hal yang aneh-aneh yang akhirnya merusak tauhid kita, ya. Ini nggak usah. Ini hati-hati sekali karena dukun-dukun ini dulu namanya dukun. Setelah itu diubah jadi keren sekarang ya. Orang pintar, paranormal. Nah ini bahaya sekali nih. Supaya orang mau percaya. Padahal sebenarnya ini tidak benar semuanya. Sampai kata Nabi SAW sampai mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir. Bertanya, tanya saja. Belum percaya, nggak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia datang, dia bertanya, dia percaya kufur. Terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak boleh. Ya, jaga istiqomah di atas tauhid. Esahkan Allah. Para sahabat Nabi itu kalau sendalnya putus, angkat tangan ke langit, ya Allah sendal saya putus gantikanlah. Sendal minta sama Allah. Ya, tentu Allah tidak akan lemparkan sendal dari langit. Allah buat sebuah sistem sunnatullah untuk menjawab permintaan kita. Kalau kita minta begini nanti tiba-tiba ada uang kita bisa beli sendal. Ada yang kasih hadiah sendal. Itu jawabannya dari doa kita. Kita sakit, ya Allah sembuhin saya. Allah gak akan lemparin obat dari langit. Tapi kita dapat dokter cocok konsultasi, dapat resep sembuh. Nah itu jawaban dari doa kita. Nah seperti itulah. Jadi istiqomah Bapak Ibu sekalian dalam tauhid. Yang kedua kata Ibnul Jauzi, istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah. Apa yang Allah perintahkan semua dikerjakan. Apa yang Allah larang semua ditinggalkan. Yang ketiga istiqomah di atas ikhlas dalam beramal hingga maut menjemput. Maksudnya tetap istiqomah sampai salah seorang di antara kita meninggal dunia. Nah itu yang disebutkan oleh Ibnul Al-Jauzi rahimahullah. Sebelum menyesal Bapak Ibu sekalian, kita harus melihat dan mempelajari kisah-kisah orang sebelum kita. Kita ini bisa menjadi seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Aisyah, Hafsah, dan semua sahabat-sahabat Nabi yang mulia ridwanullah alaihim kalau kita mengikuti hidup mereka. Kenang kisah-kisah mereka supaya kita bisa menciplak hidup mereka. Tapi kita juga bisa sebaliknya, bisa menjadi Abu Jahal, Abu Lahab yang meninggal dalam keadaan kafir,
Ya, ada orang juga yang di masa Nabi SAW masuk Islam lalu murtad, ada, gitu kan? Mereka tidak istiqomah dalam kebenaran, yang masuk Islam kemudian murtad itu tidak istiqomah, meninggal dalam keadaan kufur. Ya, maka orang-orang seperti ini ada juga. Kita tinggal tentukan jalan. Mau seperti orang-orang yang selamat atau kita menjadi orang-orang yang celaka. Nah, cara yang terbaik adalah pelajari tentang kisah orang-orang soleh ini supaya kita bisa melihat bagaimana mereka konsisten, bagaimana mereka mengisi hidup hari-harinya, gitu ya. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua. Beliau seorang nabi. Kalau Bapak Ibu bilang, tapi saya mau, ada nggak contoh selain nabi? Ada para sahabatnya. Ada para tabi'in, generasi setelah sahabat. Ada para tabi'in yang komitmen menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW. Ada mereka. Ya seperti itulah. Ada sebagian salaf Bapak Ibu sekalian, kalau sudah mencapai 40 tahun, itu dikukir kisah begitu ya. Mereka sudah tidak lagi tidur di atas tempat tidurnya. Tapi sengaja mengubah tempat tidur yang lebih biasa supaya tidak terlalu banyak tidur malam. Jadi nggak ketinggalan sholat malam. Ada di antara mereka, disebutkan dalam sebuah kisah nyata, dia pas 40 tahun, Bapak Ibu sekalian, dikenal dengan orang gila di Masjid Nabawi. Masjid Nabi di Madinah. Jadi di Madinah itu dikenal dia sebagai orang gila. Dia dulu pengusaha sukses, terus tiba-tiba kayak stres atau orang jadi kayak orang gila, terus dia tinggal di Masjid Nabawi. Dan orang tinggalkan karena dianggap dia orang gila. Dia bersih-bersihin masjid, segala macam. Ini bertahun-tahun berjalan orang kira dia orang gila. Sampai ada satu anak muda dari Irak datang. Dia berkunjung ke kuburan Nabi, jenguk datang ziarah kuburan Nabi, kemudian dia sholat di Masjid Nabawi. Nah, karena waktu itu Masjid Nabawi belum seramai sekarang. Orang anak muda ini salaman, kenalan sama orang yang rutin sholat 5 waktu. Tapi setiap anak muda ini dekatin orang yang tua tadi, yang dianggap gila itu selalu dia buat dirinya kayak orang gila, kayak ngomong sendiri segala macam. Tapi anak muda ini curiga. Selama 3 hari dia dalam masjid, dia memperhatikan gerak-geriknya orang yang dianggap gila ini. Kalau setiap ada yang ajak omong dianggap gila. Tapi kalau tidak ada yang ajak omong, dia baca Quran. Sholat selalu di saf pertama. Kalau orang semua kosong dari masjid, dia bersihkan masjid. Terus yang unik, kalau malam dia ziarah kuburan Baqi. Orang yang dianggap gila ini. Kata anak muda ini gak mungkin orang gila ini. Orang gila gak mungkin begini, ibadahnya rapi sekali. Baca Quran, zikir, sholat selalu di saf pertama, berdoa, bersihin masjid. Ini perlu amal soleh orang normal ini. 3 hari diikutin terus sama dia, sama kegiatannya. Yang kaget dia pada saat malam hari Bapak Ibu sekalian, di kuburan Baqi, orang yang dianggap gila ini mengatakan, ya Allah, apakah belum tiba waktunya? Selalu begitu yang diucapkan sama dia. Kemudian dia kembali lagi ke Masjid Nabawi. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, pada saat itu, anak muda ini mau pamit pulang ke Irak. Lalu dia pamit sama semua orang. Begitu terakhir dia sengaja biarkan orang yang dianggap gila ini terakhir. Begitu yang orang gila ini mau disalamin, lalu dia mengatakan, paman saya mau pamit. Lalu orang itu pura-pura gila kayak ngomong. Dia bilang, paman jangan tipu saya. Saya tahu Anda bukan orang gila. Waktu itu memang anak muda ini kebetulan ngomong, dia tunggu masjid sudah kosong. Kemudian dia ngomong sama orang yang dianggap gila ini. Karena orang ini tidak tinggalkan masjid di situ terus. Jangan Anda tipu saya sebagaimana tipu orang lain. Saya yakin Anda bukan orang gila. Dan Anda perlu tahu selama 3 hari saya di sini, saya dari Irak, saya awasin gerak-gerik Anda. Gak ada gerak-geriknya orang gila pada Anda ini, gak ada. Anda baca Quran, Anda sholat tepat waktu, Anda ziarah kuburan Baqi, Anda berdoa antara azan iqamah. Orang gila dari mana ini? Kagetnya anak muda itu pada saat itu orang ini tiba-tiba menghadap kita lalu mengatakan, apa benar yang kau lakukan? Kau sudah memantau kegiatan saya selama 3 hari? Dia bilang, iya. Dan saya yakin Anda bukan orang gila. Tolong ceritakan kepada saya apa yang terjadi. Maka di saat itu orang gila yang dianggap gila itu bicara Bapak Ibu sekalian. Bilang, wahai anakku, karena sudah berumur dia, sudah mungkin 60 tahunan. Dia bilang, waktu saya mencapai umur 40 tahun, sekitar 20 tahun yang lalu. Saya melihat diri saya di cermin dan saya menemukan ada satu jenggot saya berwarna putih. Di saat itu, saya mulai berpikir tanda-tanda kematian saya. Maka saya melihat semua usaha saya sudah jalan. Anak-anak saya juga semua sudah saya didik. Saya nggak bisa lagi begini. Karena setiap hari cuma sibuk urus kerjaan ini. Kapan saya bisa ibadah fokus gitu. Maka saya sengaja mengambil langkah seakan-akan saya gila. Supaya keluarga saya tinggalkan saya. Tidak ada lagi yang urus saya tinggal di masjid. Toh juga saya pantau dari jauh anak-anak saya berjalan semuanya. Itu ijtihad ya, upaya dia sendiri. Tapi yang kita ambil pesannya,
Bagaimana orang ini segera selamatkan dirinya. Sehingga selama 20 tahun gak pernah ketinggalan sholat 5 waktu di masjid. Tiap hari bersihin masjid Nabi. Selalu berdoa antara azan dan iqamah. Tiap malam bisa ziarah kubur. Ini luar biasa. Hanya karena dia lihat satu jenggotnya berwarna putih. Sudah berapa banyak uban yang muncul di rambut kita, kita tidak sadari. Sementara memang salah satu makna Al-Quran, وَقَدْ جَاءَكُمُ النَّذِيرُ, dan telah datang kepada kalian peringatan-peringatan, itu kata ulama tafsir, satu tanda-tanda kematian adalah adanya uban. Mulainya bertambah umur, adanya anak-anak yang menjadi generasi pengganti kita. Dulu waktu kita masih kecil, itu tanda kematian orang tua kita. Sekarang kita punya anak, tanda kematian kita. Karena mereka akan gantikan kita sebagaimana kita gantikan orang tua kita. Berapa banyak tetangga, orang yang kita kenal, hidup Ramadan tahun lalu, Ramadan ini sudah tidak ada. Dan seterusnya. Nah, ini semua tanda-tandanya. Oleh itu Bapak Ibu sekalian, orang harus segera menyelamatkan dirinya. Ya. Jangan tunggu Bapak Ibu sekalian, waktu sudah tidak ada. Sekarang kalau misal, maaf, yang hadir di sini, tadi saya kasih contoh yang paling muda, misalnya 30 tahun contohnya. Itulah umur dia yang sebenarnya. Ada yang 40, 50, 60, berarti itulah umur kita yang sebenarnya. Sekarang pertanyaan sederhana. Apa yang bisa menjamin kita masih bisa hidup seumur yang sudah kita lalui? Contoh misalnya saya sekarang 50 tahun. Apakah, siapa yang jamin saya bisa hidup 50 tahun ke depan? Yang benar adalah saya menyadari umur saya sudah lewat 50 tahun. Itu yang benar. Sisanya sehari, 2 hari, semua kita tidak tahu. Kalau Allah kasih 2 kali lipat lagi, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, toh semua orang akan meninggal. Kalau nabi-nabi aja meninggal bagi kita. Jadi harus sadar sebelum terlambat ini. Karena kalau sudah terlambat, meninggal, menyesal, gak ada gunanya. Sudah kita jelaskan tadi bagaimana ada orang yang menyesal pada hari kiamat. Ada kisah seorang wanita di Irak, Bapak Ibu sekalian, dikenal dengan Ujrah si buta. Namanya Ujrah, matanya buta. Dikenal sekali, orang ini, ibu ini ya, setiap kali menjelang subuh di sepertiga malam, dia habis sholat malam, dia selalu berdoa di sejadahnya di tempat sholatnya itu dan didengar oleh tetangga-tetangganya karena setiap hari begitu. Dia menyeru dengan suara yang paru atau sedikit sedih. Dia mengatakan, kepadamu ya Allah, orang-orang beribadah menerjang kegelapan malam. Kepadamu lah orang-orang ibadah, orang-orang yang mau ibadah di malam seperti ini mereka sibuk ibadah, menerjang malam. Mereka berlumba-lumba menuju rahmatmu dan keluasan ampunanmu. Kepadamu wahai ilahi, aku meminta dan bukan kepada selainmu. Semoga engkau menjadikan diriku termasuk orang-orang yang pertama masuk ke dalam surga. Engkau mengangkatku di sisimu di dalam Illiyin. Ini adalah surga tertingginya ya di dalam buku yang dicatat ahli-ahli surga. Pada derajat orang-orang pilihan. Maksudnya engkau angkat aku derajat orang pilihan. Dan engkau kumpulkan aku bersama hamba-hambamu yang saleh. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik zat, maha penyayang, ya. Zat yang maha agung dan maha mulia. Kemudian orang tua itu pun tersungkur wafat. Dalam kondisi dia terus akhirnya dia meninggal dalam kondisi berdoa dan terus menangis sampai masuknya fajar. Maaf saya ulangi, bukan meninggal ya. Dikatakan kemudian ia tersungkur sujud setelah berdoa dan terus menerus menangis dan berdoa hingga fajar masuk. Hingga fajar masuk. Kita tutup Bapak Ibu sekalian dengan pesan-pesan yang lain yang disampaikan oleh para ulama berhubungan dengan masalah ini. Contoh misalnya Abu Minhal. Abu Minhal ini seorang ulama Bapak Ibu sekalian yang dia mengatakan tidaklah seseorang itu atau seorang hamba didampingi dalam kuburnya lebih dia cintai daripada banyaknya istighfarnya. Banyaknya permohonan ampunnya. Ya. Al-Hasan Basri berkata, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian dan di majlis-majlis kalian. Karena tidak ada yang tahu kapan ampunan itu akan turun. Makna lainnya sebenarnya walaupun di sini singgung istighfar, makna lainnya adalah sebenarnya lebih kepada bagaimana seseorang mengisi amal-amal saleh. Jangan sia-siakan lagi Bapak Ibu sekalian ya. Tujuan majelis ilmu kita seperti ini itu adalah untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita. Jadi kalau Bapak Ibu rasa misalnya,
merasa lebih dekat sama Allah, merasa lebih takut karena amal solehnya kurang, merasa takut nanti dihukum karena ada dosa belum kita taubat, itu efek dari ilmu. Kalau ada itu dijaga, pulang dari sini jangan heran kalau itu ada, ya. Jangan malah ditepis, dihilangkan, dirasa ini mengganggu sehingga kita kembali lagi dalam kelalaian-kelalaian kita. Karena memang kematian itu fakta dan data yang pasti akan datang, ya. Tidak mungkin seseorang dari kita luput dari kematian karena memang kita pasti akan mati dan dia adalah satu-satunya pintu menuju kepada kehidupan abadi nanti di akhirat sana. Oleh karena itu selamatkan diri kita Bapak Ibu sekalian sebelum terlambat. Allahu a'lam. Dan ambillah pelajaran besar dari Ramadan kali ini. Cukuplah Ramadan lalu kalau diikuti dengan kelalaian sesudahnya. Sekarang justru mumpung di bulan Syawal, maksimalkan. Saya juga ingin tambahkan puasalah 6 hari bulan Syawal, ya. Karena kata Nabi SAW, siapa yang puasa Ramadan sebulan penuh diikuti 6 hari dari bulan Syawal, sama dengan pahalanya puasa setahun penuh. Jadi kalau Bapak Ibu kerja di perusahaan, lalu pimpinan perusahaan bilang begini, siapa yang kerja bulan Januari full 1 bulan penuh, tambah 6 hari saja lembur di bulan Februari, saya kasih gaji setahun. Nah ini biasanya kalau dijelaskan gaji cepat difahami gitu ya. Maka seperti itu. Pertanyaan sederhana, kenapa enggak puasa Syawal? 6 hari itu pendek sekali. Makanya saya kadang-kadang kalau terjemahkan hadis ini saya bilang begini. Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa Ramadan sebulan penuh diikuti 6 hari dari 6 hari saja. Ada saya tambahkan saja. Dari bulan Syawal sama dengan pahala puasa 365 hari. Kita bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau puasa 365 hari non-stop. Itu kan meletihkan. Tapi kita bisa dapat Allah ringkas hanya tambah 6 hari. Kenapa enggak puasa? Orang yang bertanya, Ustaz, mana duluan? Saya bayar utang atau saya puasa dulu? Tentu utamanya bayar utang baru puasa Syawal. Tapi secara hukum fikih boleh Syawal dulu baru bayar utang. Cuma bagi orang yang seperti ini, misalnya dia puasa 6 hari dulu. Ya, Syawal nanti dia bayar utangnya misalnya bulan depan atau nanti bulan depannya lagi. Secara hukum fikih boleh. Tapi masalahnya selama utang Ramadan belum dibayar walaupun Syawal sudah selesai, belum dicatat di buku amal puasa setahun. Karena syarat utamanya puasa Ramadan sebulan penuh baru ditambah 6 hari Syawal. Oleh karena itu kami selalu sarankan bayar utang dulu, bayar baru puasa Syawalnya. Toh kita ini kayak mesin mobil tadi masih panas gitu ya. Tapi kan Ustaz masih banyak undangan ketupat dan segala macam. Kita masih punya Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Ahad. Oke, pakai Senin Kamisnya. Masa Senin Kamis juga nggak bisa. 7 hari 1 pekan, ini puasa dulu nih Senin Kamis nih. 2 hari, 5 hari masih bisa. Lagian juga kita masih bisa, kalaupun mau Syawalnya 6 hari berturut-turut tuh bagus juga tuh. Supaya selesai gitu ya. Misal, toh kita bisa janjian setelah 6 hari nanti. Atau di malam hari. Kan bisa saja begitu ya. Contohnya, atau mungkin seperti majelis taklim ini kita sepakat yuk sama-sama satu majelis taklim kita mulai puasa besok ya, semua rame-rame. Ayo sama-sama kita menyumbang untuk buka puasain orang biar dapat pahala. Nah, seperti kita hidupkan suasana begitu kan bisa saja. Contohnya gitu. Di 6 hari Syawal puasa Bapak Ibu sekalian, sayang sekali. Puasa Senin Kamis 2 hari sepekan. Ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa anda puasa Senin Kamis? Kenapa tujuannya? Kenapa? Kata Nabi SAW, karena setiap Senin dan Kamis amal soleh lagi dilapor kepada Allah. Saya mau waktu dilapor saya sedang puasa. Sehat itu. Ada satu dokter di barat, orang non muslim, dia bilang apa? Komunitas manusia yang paling sehat umat Islam karena mereka punya program puasa. Seminggu 2 hari. Jadi kalau 7 hari itu, 5 hari ini kita makan macam-macam, 2 hari ini penetralnya. Normal itu. Bagus banget gitu. Ajak suami, ajak istri, ajak anak itu bagus banget. Puasa 3 hari setiap bulan namanya Ayyamul Bid. Tepatnya 13, 14, 15 dari bulan Hijriyah. Ini yang paling afdol. Tapi kalau tidak bisa seperti ibu-ibu ada masa perputaran haidnya misalnya kalau yang masih haid. Misal maka bisa dipilih tanggal berapa saja dari bulan Hijriyah tapi 3 hari. Misalnya 1, 2, 3. Ya, 7, 8, 9 yang tidak kena dengan masa haid misalnya. Nah, tapi kalau afdalnya 13, 14, 15. Ini 3 hari berturut-turut. Kata Nabi SAW puasa 3 hari setiap bulannya itu sama pahalanya puasa setahun penuh.
Ini luar biasa keutamaannya. Kemudian selanjutnya ada puasa 9 hari ya berturut-turut di awal bulan Zulhijjah. Kita sekarang bulan Syawal ya. Setelah Syawal bulan Zulqa'dah. Ya, Syawal ini adalah bulan ke-10 dari bulan Hijriah, sama Oktober kalau kita di Masehi ya. Nanti bulan depan ada Zulqa'dah sebulan penuh, itu dikenal mirip dengan bulan November. Nah, bulan Zulhijjah ya itu bulan ke-12-nya sama dengan Desember kalau Masehi. Itu 9 hari pertamanya Zulhijjah itu sunnahnya dianjurkannya puasa. 9 hari. Karena semua amal yang dikerjakan di situ itu lebih baik daripada jihad. Ya. Ya, kalau supaya mudah ingat juga, Bapak Ibu ingat Idul Adha. Lihat kapan Idul Adha? Itu kan 10 Zulhijjah. Nah, 9 hari sebelumnya. 1 sampai 9. Ya, kan? Ya, ini hari-hari emas. Di mana Nabi SAW mengatakan tidak ada hari-hari ya, di mana amal soleh yang dikerjakan dalamnya lebih Allah cintai dibandingkan amal-amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, jihad di jalan Allah juga belum bisa mengalahkan amal-amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Kata Nabi SAW, iya, jihad pun belum bisa mengalahkan amal yang dikerjakan di saat itu. Jadi di 10 hari pertama ini Bapak Ibu sekalian, walaupun Anda baca subhanallah sekali, lebih baik daripada jihad. Ya, pahalanya. Sampai kata Nabi SAW, kecuali ada seorang laki-laki yang keluar membawa seluruh hartanya, dia juga bawa jiwanya di medan perang, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Habis hartanya diinfakkan, dia pun mati syahid, baru sama dengan pahala ibadah yang dikerjakan walaupun kecil di 10 awal bulan Zulhijjah. Kenapa Ustaz bilang 9 hari puasa? Ini kan keutamaan 10 hari. Karena tanggal 10-nya Idul Adha, nggak boleh puasa. Nah kalau Bapak Ibu nggak bisa 9 hari ini, minimal tanggal 9-nya. Dikenal dengan hari Arafah ya. Karena puasa sehari hari Arafah ini, kata Nabi SAW membersihkan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Begitu juga dengan puasa 9 dan 10 Muharram. Bulan pertama dalam Islam. Tadi kan bulan ke-12. Kalau bulan pertama biasanya masuk tahun baru Islam. Tanggal 9 dan 10 dikenal dengan hari Tasu'a dan Ashura. Ini kalau kita puasa bisa mengampuni dosa setahun yang lalu. Ya. Tentu juga kita bisa kerjakan ibadah-ibadah yang lain setelah Ramadan. Seperti kita sholat malam. Tadi sudah saya kasih solusinya ya. Minimal ibu dan bapak bangun di waktu-waktu sahur kemarin. 1 jam sebelum subuh. Sholat aja gitu kan. Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Aisyah radhiyallahu anha, jangan kalian tinggalkan sholat malam. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah tinggalkan. Walaupun beliau dalam kondisi letih, beliau sholat sambil duduk. Jadi memang sholat sunnah boleh kerjakan sambil duduk. Walaupun tidak ada uzur ya. Cuma kalau tidak ada uzur, pahalanya setengah orang ya berdiri. Begitu juga tadi berbanyak zikrullah. Ya, daripada diam, Bapak Ibu lagi belanja di satu tempat, lagi menuju satu tempat, zikir aja, baca istighfar, baca subhanallah, baca alhamdulillah. Zikir apa yang dimudahkan, la ilaha illallah. Zikir terus. Nanti kalau bicara sama orang atau mungkin lagi jawab handphone baru kita berhenti. Ya, makanya seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling baik? Kata Nabi SAW, lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Ini ibadah, satu-satunya ibadah yang terus berlanjut kita kerjakan sampai di surga. Di surga nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi puasa, tapi zikir masih terus berjalan. Makanya termasuk ibadah yang baik gitu ya. Sama dengan membaca Al-Quran, ikuti semua, jenguk orang sakit, bakti sama orang tua, bersedekah, apa saja selama mudah depan mata kita kerjakan. Dan sebaliknya pintu-pintu dosa juga usahakan ditutup semuanya. Kita masing-masing lebih tahu pelanggaran apa yang masih terjadi. Coba ditutup semaksimal antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah terima tentunya taubat kita. Allahu a'lam.